Teman-teman semua, kemarin saya sempat share tentang sebuah foto sederhana. Jadi ini adalah botol Pocari Sweat yang saya foto sangat close up gitu. Kemudian saya atur sedemikian rupa dengan teori fotografi tertentu sehingga dia sangat fokus di bagian tengah dan sangat blur di sekelilingnya. Foto ini sudah laku terjual. Jadi secara estetika menurut saya bagus, secara penjualan juga bagus. Jadi kayak naluri saya sebagai fotografer tuh tersalurkan idealismenya, tapi juga kebutuhan uangnya juga dapat. Jadi hari ini saya akan sharingin kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya memotret blur yang backgroundnya blur dengan teori fotografi. Jadi bukan dengan filter, bukan dan lain sebagainya. Saya pernah coba dengan mode portrait. Ini ada yang diterima, ada yang tidak. Jadi yang akan saya contohin abis ini itu adalah tentang teori fotografi murni, tentang bagaimana cara membuat sebuah foto, sebuah objek itu menjadi blur. Stay tune. Selamat siang teman-teman semua. Jadi nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini kebetulan anak saya habis mainan capit-capit boneka dan mendapatkan boneka ini. Nah, ini akan saya jadikan objek contoh di mana nanti saya akan nge-guide teman-teman tentang bagaimana cara membuat foto yang backgroundnya itu blur. Hari ini saya akan menggunakan kamera murahan saya. Ini namanya adalah Canon EOS M10. Kemudian saya menggunakan lensa fix. Jadi ini adalah lensa kesayangan saya, lensa powerful saya, yang saya pergunakan untuk memotret banyak hal, khususnya di Shutterstock. Lensa ini kecil, mungil, cuman harganya cukup mahal. Jadi untuk orang-orang biasa ya mungkin cukup mahal, jadi sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, bahkan barunya ada yang jual sampai 5 juta. Jadi lensa ini kebetulan sekali masih saya pertahankan. Jadi alhamdulillahnya tidak ikut hilang sama Canon EOS M generasi pertama saya. Hari ini karena cuacanya cukup mendukung ya, jadi langitnya itu cerah, maka yang nanti akan saya atur itu pertama kali modenya nanti 100% manual. Teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan kamera teman-teman, misalnya Nikon berapa ya, J1 atau J5 saya lupa. Kemudian ada Canon, ada Fujifilm, ada Lumix, ada macam-macam. Jadi hari ini teorinya, prakteknya nanti akan menggunakan kamera mirrorless ya. Ini saya lap dulu lens saya kotor. Ini saya nggak ada filternya, jadi waktu beli nggak saya pasangin filter. Jadi ya habis ini nanti kita akan praktek ya menggunakan boneka ini. Dimana kalau boneka ini nanti kita coba jual, ini boleh masuk komersial. Kenapa boleh masuk komersial? Tidak ada logonya. Yang kedua, ini benda mati sehingga dia tidak punya wewenang secara hukum untuk mengkomplain saya. Misalnya gini, weh aku udah pakai foto, wah itu nggak bisa. Dia karena ini benda mati. Jadi habis ini nanti saya akan tunjukin setting kamera saya langsung ya. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi ya. Hari ini saya menggunakan meja coffee table saya di teras rumah untuk memotret si boneka ini. Jadi yang pertama, nah ini kalau teman-teman menggunakan kamera yang kebetulan mungkin kurang lebih sama ya, M series ya. Ini nyalainnya dari sini. Ini khususnya M10 ya. Ini nyalain di sini. Nah, ini ada logonya kayak begini nih, ada sistem software di dalam yang sekiranya kayaknya nggak begitu benar gitu ya. Saya langsung skip aja. Wah, oke. Nah, yang pertama yang harus saya setting adalah ini ISO-nya 100 ya. Saya set di 100, kemudian ini ada TV itu time value, jadi shutter priority ini saya ganti manual dulu. Oke. Terus kalau sudah, nah ini diafragmanya nih 11, ini terlalu kecil.
Jadi kalau 11 tuh angkanya besar tuh dia malah mengecil seperti ini. Saya butuh dia membesar seperti ini dengan cara saya akan merubah dia di diafragma yang maksimum. Nah, maksimumnya lensa saya ini bisa 2. Nah, ini teman-teman lihat nih. Sekarang gambarnya kayak jadi terlalu putih gitu ya. Terlalu terang. Nah, nih coba lihat. Ini maka saya akan atur nih exposure-nya di sini dari 1/13 saya akan atur berapa nih coba. 1/125 ya. Nah, 1/125 kemudian saya akan coba. Nanti saya coba akan motret tanaman saya juga. Nah, ini tanamannya saya pinggirin dulu. Kita foto dulu si boneka imut ini ya. Ini saya foto begini. Oke. Ini speednya masih terlalu rendah ternyata untuk bisa dapat apa namanya warna yang pas gitu ya. Sebenarnya sederhana, di kamera tuh sekarang udah canggih, ini udah ada light meternya. Kalau dia terlalu ke kanan, berarti dia akan menjadi kayak over exposure atau terlalu terang. Kalau terlalu ke kiri, tandanya minus, dia nanti terlalu gelap. Cuman kayaknya kalau Fujifilm atau Nikon kayak kebalik deh, ke kanan kirinya kebalik sama Canon. Nah, jadi ini saya coba foto dulu ya. Nah, ini kayak begini, teman-teman bisa lihat ya. Settingannya adalah 1/250 exposure-nya, f-nya 2,0, ISO-nya 100. Nah, background-nya blur langsung. Oke, sekarang saya akan coba foto dia dengan angle yang berbeda. Saya coba gini nih biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke. Mana nih? Penuh tantangan juga ternyata ngevlog sambil motret. Oke ya. Nanti saya tunjukin di hasilnya deh. Yang penting saya foto dulu biar teman-teman tahu hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, blur lagi dia. Saya ambil angle yang berbeda. Saya kasih negative space di sebelah kanan ya. Ini settingannya semua sama. Nah, tinggal biasanya nanti sih saya akan edit dulu. Oke. Jadi blur nih. Kita coba lihat hasilnya ya. Ini sebelah sininya areanya sini blur. Ini belakangnya blur. Sini blur. Nah, habis ini kita tes. Apakah kalau misalnya diafragma ini saya ganti ke 11, saya ganti ke berapa? Misalnya 22, apakah akan blur seperti ini? Kita akan coba. Nanti saya akan tunjukin kepada teman-teman semua. Sip ya. Habis ini saya akan coba bandingin. Jadi settingan kamera saya ini tadi kan f-nya 2 nih. Ini f-nya saya ganti ke berapa coba? F-nya 16 misalnya. Wah, 16. Bisa dapat nggak nih saya? Wow, nggak bisa dapat. Coba ISO-nya saya naikin jadi 400 misalnya. Nggak bisa juga. Coba 11, F-nya 11 aja deh. Oke. Nah, ini coba saya ganti begini ya. Kita coba foto. Ceklek. Oke. Saya foto lagi begini tadi. Kayaknya ada yang foto madu depan begini. Oke. Terus sama tadi gimana gede fotonya? Dari atas ya kalau nggak salah ya. Ah, begini nih. Oke, maju dikit. Ini saya nggak berani turunin 1/60. Saya takutnya goyang. Jadi kalau goyang nanti jadi kayak ya goyang, gambarnya jelek aja. Jadi habis ini kita kan review. Nah, ini foto-fotonya udah kelihatan nih, blur-blurnya aja beda sama yang tadi. Tuh kan, blurnya halus banget kan. Nah, nanti habis ini saya akan coba jelasin tentang foto-fotonya tadi. Oke, jadi tadi kita udah coba praktek ya tentang bagaimana memotret benda yang belakangnya bisa blur. Kita nggak usah jadi motret tanaman, biar lebih praktis aja, biar lebih singkat aja vlognya. Jadi tadi kan saya sudah contohin kepada teman-teman semua memotret si boneka lucu ini dengan diafragma tadi berapa? 2,0. Hasilnya seperti ini. Lalu saya akan bandingkan dengan yang diafragmanya tadi berapa itu tadi? Diafragmanya 11. Angle-nya sih rada-rada beda ya, jadi dimaklumi aja, cuman yang penting teman-teman bisa tahu. Nih coba saya bandingin dengan yang ini.
masih ada blurnya. Dari mana sih efek blur itu? Efek blur itu didapat dari lensa fix saya sebenarnya. Tapi apakah blurnya se-smooth, sehalus yang pertama? Enggak. Kenapa enggak? Karena itu adalah karakter dari settingan diafragmanya. Jadi kalau teman-teman menggunakan handphone yang ekstra canggih di zaman sekarang, itu nanti ada settingan manual, di mana di situ ada yang namanya diafragma juga atau aperture. Aperture itu kalau misalnya teman-teman atur angkanya kecil, itu sebenarnya dia membuka besar sekali diafragmanya sehingga efeknya menjadi blur. Tapi ketika dia diatur di angka 8, 11, 16 sampai selanjutnya angkanya makin besar, itu sebenarnya malah diafragmanya makin kecil gini. Nah, efeknya ketika diafragmanya kecil itu menjadikan fotonya itu susah blur atau malah bisa dianggap menjadi sangat tajam. Maka ketika saya kemarin memotret Bank BNI 46 di Jogja, itu saya maunya, karena namanya juga foto arsitektural ya, saya maunya dari sebelah kiri ke kanan itu semuanya ekstra tajam. Maka saya waktu itu menggunakan diafragma itu 16, jadi kecil sekali diafragmanya, tapi hasilnya adalah fotonya sangat tajam. Dan idealisme saya terpenuhi nih sebagai seorang fotografer. Saya mau memotret gedung BNI yang heritage ini dengan foto yang tajam. Pokoknya saya nggak mau ada blurnya karena yang difoto arsitektural. Nah, tetapi teori ini juga memungkinkan saya berhappy-happy, bersenang-senang karena fotonya terjual dalam waktu kurang dari 72 jam. Jadi fotonya sudah approve, fotonya sesuai dengan harapan saya sebagai seorang fotografer, idealisme lah fotografer ya. Tapi ternyata secara duit juga terjual. Saya memang sengaja di vlog saya ini ada teori fotografi murninya, sehingga nanti teman-teman juga bisa belajar. Jadi karena kan saya tahu lah teman-teman pasti banyak yang pengen berjualan foto dari internet, kita akan menggunakan smartphone. Cuman sebagian subscriber saya, khususnya sebagian teman-teman juga kan sudah mulai ada yang nabung nih untuk pengen beli kamera. Itu sih bagaimana cara settingnya. Saya akan ajarin di sini secara teori fotografi murni, tapi mudah-mudahan cara saya menjelaskan tidak memberatkan kepada teman-teman semua. Karena sebenarnya iPhone tuh kalau nggak salah yang iPhone mulai iPhone 11 kalau nggak salah itu tuh ada settingan manualnya. Nah waktu itu saya coba Samsung atau Vivo, saya lupa ya, tapi yang harganya memang di atas 4 juta semua ya. Itu ternyata ada settingan manualnya. Nah itu yang saya salut, oh ternyata kamera handphone, smartphone zaman sekarang itu ternyata juga sudah mulai mengakomodir teori fotografi murni, sehingga nanti ke depan saya itu mungkin akan meninggalkan kamera saya. Sekarang aja saya ngevlog sudah pakai iPhone X ya. Jadi saya sudah nggak pakai ini lagi gitu. Dulu awal-awal saya ngevlog di zaman COVID itu masih pakai Canon EOS M gitu. Dan ternyata sekarang saya sudah menggunakan si iPhone X ini. Nanti ketika saya upgrade misalnya iPhone X-nya menjadi iPhone 14, itu kan kameranya tuh bahkan kamera depannya bahkan bisa punya efek blur. Itu saya ngevlognya jadi lebih keren lagi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh saya banyak bahas di ebook yang Shutterstock karena ini ebooknya teknikal nih. Kemudian ada komposisi, ada caranya nulis deskripsi, itu saya banyak ngomongin di ebook yang Shutterstock, ebook saya yang kedua yang backgroundnya hitam ini. Harapan saya sih sebenarnya teman-teman mulai bisa memahami bahwa sebenarnya fotografi itu kan awalnya adalah hobi. Dari dulu saya juga memulainya adalah hobi. Cuman ternyata hobi ini bisa menghasilkan uang gitu. Nah, dimana ternyata sekarang udah 14 tahun saya tuh dapat makan, ngasih makan istri sama anak-anak tuh dari mencetin kamera kayak begini gitu. Ada cukup berkah yang saya bisa dapat dari fotografi, sehingga banyak hal yang bisa saya peroleh dari industri ini, dari sesuatu yang tadinya hobi ini. Nah, maka saya berharap kepada teman-teman semua yang juga hobi fotografi, hobi motret-motret, ini selain saya juga mengajarkan gimana sih caranya motret blur, itu kan ibaratnya kayak idealisme kita sebagai orang yang memotret ya. Tapi saya juga mengajarkan kepada teman-teman semua, guys, seperti di ebook yang pertama saya tuh jualan foto dengan Shutterstock, itu saya bilang begini, jangan cuman keren-kerenan foto doang guys, coba jual. Jadi buat saya, kalau di ranah microstock ya, khususnya di Shutterstock ini, kemarin kan saya sudah pernah bilang ya, foto yang bagus itu foto yang apa gitu. Foto yang bagus itu kalau di ranah Shutterstock ini adalah foto yang bisa menghasilkan cuan. Maka dari itu harapannya itu saya mencoba
untuk tidak terlalu idealis, walaupun saya seorang fotografer ya. Tentu masih ada idealisme yang saya terapkan di setiap karya-karya saya. Contohnya Bang BNI tadi ya, approve, artinya sudah diterima dan langsung terjual. Ada banyak foto-foto saya juga yang nggak sampai seminggu juga udah kejual. Saya kemarin udah share tipsnya bagaimana membuat foto-foto teman-teman itu terjual tidak sampai 1 minggu. Menurut pengalaman saya ya. Jadi ya mungkin ada benar ada salahnya, tapi menurut pengalaman saya mempraktekkan 3 tips ini, foto saya itu terjual kurang dari 1 minggu. Dari situ kita biar kayak lebih balance ya. Jadi antara kita yang hobi dunia fotografi, tapi juga bagaimana dari dunia fotografi ini kita bisa mencari uang tambahan. Kalau saya sih udah uang utama ya. Tapi kalau teman-teman yang masih kayak ada santai aja lah misalnya gitu, ya bolehlah jadi uang tambahan. Toh $35, $100 sebulan itu kan kalau dikumpulin misalnya 5 tahun juga jadinya besar juga gitu. Saya kebetulan mau beli saham. Nah, teman-teman terserah mau cicil emas, mau beliin rumah, mau beliin apapun, misalnya teman-teman suka benda kolektif misalnya itu, ya silakan aja gitu. Jadi yang penting ini adalah menambah sumber pemasukan. Apa sih istilahnya? Side hustle ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya review lagi. Kalau diafragmanya besar itu ditunjukkan dengan angka yang justru kecil, itu nanti efeknya belakangnya blur. Seperti foto si Pocari Sweat ini, sudah approve dan sudah terjual juga. Tapi kalau misalnya diafragmanya kecil, ditandai dengan angkanya itu justru yang besar, 8, 11, 16, 22 gitu ya. Itu nanti fotonya dari ujung kiri dan ujung kanan itu akan tajam. Contohnya adalah foto gedung Bank BNI 46 yang juga sudah approve, sudah terjual juga. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan teori fotografi ini, teori memotret ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam berkarya, menciptakan idealisme teman-teman semua dan juga duit ya. Dari situ saya terima kasih sekali lagi teman-teman sudah selalu support, sudah subscribe, sudah nonton sampai akhir, sehingga saya juga ngomong begini, saya juga dapat uang juga dari teman-teman semua, dapat dari AdSense-nya. Bulan ini alhamdulillah sudah payout. Terima kasih sekali supportnya. Dari situ mudah-mudahan vlog ini, channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semua di rumah yang hobi motret-motret seperti saya. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.